Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 6 November 2020, bersama Pastor Agustinus Matasak. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat insani. Salam berjumpa kembali dalam Insani Jumat Pekan Biasa yang ke-31. Mari kita mohon pertolongan dan berkat Allah agar kita sungguh mampu merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang maha baik atas anugerah dan berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami masing-masing. Bantulah kami dengan terang sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama ini, agar kami mampu menjalankan tugas kami sebagai bendahara-bendahara yang jujur di hadapan-Mu. Dan dengan demikian kami boleh masuk ke dalam kemah yang abadi. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pemenungan kami bersama ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, kita dapat menimba begitu banyak inspirasi untuk kehidupan kita. Namun pada kesempatan ini,
saya mengajak sahabat-sahabat insani untuk bersama-sama merenungkan tuntutan tuan kaya ini kepada bendahara yang dinilai tidak benar dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai bendahara. Karena itu ia meminta bendahara itu untuk memberi pertanggungan jawab atas urusannya sebagai bendahara. Dan sebagai hukuman atas kesalahannya, ketidakbenarannya mengurus urusannya sebagai bendahara, ia diberhentikan, tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, yang menarik dari kisah bendahara yang tidak jujur ini adalah bahwa ia sambil memberikan pertanggungan jawab atas pekerjaannya, ia pula sambil memikirkan apa yang harus ia perbuat supaya ia setelah tidak bekerja lagi sebagai bendahara dapat tetap hidup. Ia sadar bahwa kalau tidak lagi bekerja sebagai bendahara, ia tidak dapat bekerja kasar, tidak akan mampu. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa bendahara itu mengakui mencangkul, ia tidak bisa. Mengemis, ia malu. Masa mantan bendahara orang kaya tiba-tiba jadi pengemis? Ia merasa tidak akan mampu bertahan hidup kalau ia tidak lagi bekerja sebagai bendahara. Dan secara cerdik melihat cara bagaimana ia dapat bertahan hidup, bagaimana ia dapat diterima orang lain, ia dapat bersahabat, dapat memperoleh teman-teman yang dapat menolong dia ketika ia tidak dapat lagi bekerja. Dan betul saja bahwa ia mempergunakan waktu yang singkat itu dalam membangun relasi dengan sesamanya, justru dengan mempergunakan posisinya sebagai bendahara yang sebentar lagi akan dipecat, dan mempergunakan jabatan itu untuk membangun relasi dengan sesamanya. Posisinya sebagai bendahara karena dinilai tidak becus melaksanakan pekerjaan sebagai bendahara menghancurkan hidupnya, sekaligus ia pakai pula membangun relasi untuk membangun kembali kehidupannya. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, kita bisa menggambarkan bahwa Tuan kaya itu adalah gambaran Tuhan sang pemilik segalanya. Dan bendahara yang tidak jujur itu adalah gambaran kita yang menerima tugas atau pekerjaan dari sang Tuan pemilik segala-galanya ini. Tuhan telah mempercayakan kepada kita segala-galanya, segala sesuatu yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil beberapa contoh, misalnya talenta, kemampuan, keterampilan kita, uang, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan sang pemilik segalanya ini kepada kita sebagai anugerah, sebagai sesuatu yang cuma-cuma, haruslah kita pertanggungjawabkan secara benar. Haruslah kita kerjakan, haruslah kita kelola secara benar agar menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Kita harus kerjakan seturut dengan kehendaknya agar sungguh menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi
ketika kita tidak dapat melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan ini dengan baik seturut dengan kehendaknya, maka berkat itu berhenti. Selesailah kita. Hidup kita berhenti di situ. Sementara kita sebagai anak-anak terang menghendaki agar kita dapat tetap hidup dalam kemah yang abadi. Seperti digambarkan oleh Yesus dalam ayat yang ke-9. Supaya kita dapat sampai ke sana, maka kita harus cerdik seperti bendahara tadi. Mempergunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kehidupan kita, untuk berkat bagi orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Sehingga kita dapat memperoleh rahmat demi rahmat-Nya sampai pada kehidupan yang kekal. Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur. Supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Dan inilah yang telah dilakukan oleh sang bendahara yang dinilai tidak jujur tadi. Dan mari kita cerdik menjalani kehidupan kita bersama agar kita sungguh sampai dan hidup dalam kemah yang abadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan bersama ini. Dan semoga Roh-Mu menuntun kami agar sabda ini menginspirasi kami menjalani kehidupan, tugas tanggung jawab kami menjadi bendahara-bendahara yang jujur atas berkat-Mu yang telah Engkau percayakan kepada kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama, dan melalui pekerjaan-pekerjaan kami, nama-Mu tetap dimuliakan kini dan sepanjang masa. Turunlah berkat Allah bagi kita semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Matasak. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki nantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.